sehat? Anak-anakku, pagi hari ini kita akan belajar agama Islam, ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan mempelajari Asmaul Husna. Sebelum kita mempelajari Asmaul Husna, mari kita berdoa bersama-sama. Dengan berdoa bersama-sama, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya, kita dipermudah dalam belajar. Untuk ketua kelas bisa mempersiapkan untuk berdoa. Siap, berat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih anak-anakku. Untuk awalan dari pembelajaran di pagi hari ini kita sudah mulai dengan berdoa. Oke. Anak-anak, untuk pagi hari ini semuanya masuk? Masuk. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Pak Giarto akan mengecek kehadiran kalian. Oke. Nada ada nada? Ya. Naswa? Ada. Ya. Yuda? Ada. Al? Ada. Desi? Ada. Adit? Ada. Ya, terima kasih anak-anakku, kalian untuk pagi hari ini sudah masuk, ya. Artinya kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran, ya. Pada kesempatan pagi hari ini nanti kita akan belajar tentang Asmaul Husna, ya. Akan belajar tentang Asmaul Husna. Anak-anak, pada kesempatan belajar sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Oke. Kalian mungkin masih ingat apa yang kita pelajari dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Lupa? Iya, nggak apa-apa. Oke. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, oke, yang berbunyi, Pak Gatot cuplik sedikit terkait dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Oke, itu adalah potongan dari surat Al-Hujurat ayat 13. Oke. Terkait dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Allah itu menciptakan manusia itu min dzakarin wa unsa, ada laki-laki, ada perempuan. Oke. Itu sudah merupakan kodrat lahiriah manusia. Oke. Dan tidak hanya manusia yang Allah menciptakan itu berpasang-pasangan. Contohnya ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, dan seterusnya. Banyak sekali contoh-contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Giarto akan mengajak kalian untuk belajar tentang Asmaul Husna. Sebelum kita belajar tentang Asmaul Husna, anak-anak Pak Giarto akan menyampaikan, menyampaikan kita akan happy dulu. Kita
Kita kendorkan, urat-urat, saraf, otot, biar nanti kalian fokus dan enjoy dalam belajar. Siap anak-anak? Ya. Semuanya tolong untuk digerakkan, oke? Dari mata, dari tangan kita, kaki kita, pikiran kita harus berdiri. Oke? Untuk berdiri kita merefresh otot kita supaya kita lebih fresh dalam belajar. Siap, 1, 2, 3. Ayo gerakannya dilepaskan ya. Yang enjoy. Sebagai awalan di pembelajaran pagi hari ini, apa yang kalian ketahui tentang Asmaul Husna? Apa itu Asmaul Husna, anak? Nama-nama baik Allah. Iya, pinter Yuda. Nama-nama baik yang Allah, coba tepuk tangan untuk Yuda. Ya. Jadi gini ya anak-anak ya, Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab, berasal dari dua kata, Asma dan Husna. Asma kalau orang Jawa mengatakan itu nama. Berarti bahasa Arab dengan bahasa Jawa itu beda tipis hampir sama. Sedangkan husna itu yang berarti indah, baik, mulia, agung. Itulah nama-nama baik Allah SWT. Dalam pembelajaran kali ini, apa yang kalian ketahui tentang raja atau pemimpin di dunia ini? Menurut kalian, bagaimana sifat seorang pemimpin yang baik? Bisa? Sudah ada gambaran? Sudah ya? Kemudian, pernahkah kalian melihat sesuatu menurut kalian yang sangat bersih dan indah? Kalian suka kebersihan? Tadi siapa yang mandi? Ya, semuanya mandi nggak ada yang nggak mandi. Nanti kalau kita mau berangkat sekolah nggak mandi, nanti kalau kita badan kita bau, teman kita pasti akan menjauhi kita. Kita tidak punya makanya kita harus jaga kesehatan. Ada pepatah yang mengatakan Innallaha thayyibun, wa yuhibbul thayyib. Seperti hanya Innallaha jamilun wa yuhibbul jamil. Allah itu indah, tapi Allah juga mencintai yang indah. Dunia ini pun juga indah, ya kan? Siapa yang nggak suka dengan keindahan dunia yang begitu mempesona kita? Suka nggak? Suka. Ada pepatah yang mengatakan, ad-dunya mata'u wa khairu mata'iha mar'atus solihah. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solihah. Anak-anak, wanita yang solihah itu menjadi perhiasan dunia. Kalau cowok-cowok itu melihat wanita yang cantik, bukan hanya cantik dari fisiknya saja, tetapi lebih-lebih cantik hatinya, pasti semuanya akan terpikat, pasti semuanya akan terpesona. Makanya kalian harus menjaga kecantikan kalian dari sisi fisik dan mental kalian, biar kalian itu menjadi anak-anak yang baik dan mulia. Kemudian anak-anak, apa yang membuat kalian merasa damai dan tenang di dalam hidup ini? Apa kira-kira? Apa yang membuat kalian itu damai dan tenang dalam hidup ini? Pak, saya itu kalau damai tenang hati saya punya uang yang banyak sehingga saya beli apa-apa bisa. Itu juga ada seperti itu. Ya, ada juga gitu. Kalau Adit mungkin berbeda lagi persepsinya. Pak, kalau saya itu hati saya tenang, nyaman, saya itu sering ibadah, sholat, hati saya bikin tenang, zikir,
Karena apa? Allah dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau kita itu berzikir dengan sungguh-sungguh dalam hati satu hari kita, maka hati kita itu akan tenang, akan tentram. Itu ya anak-anak. Berikut mungkin dan assalam ya al-qudus. Itu. Kemudian berikutnya menunjukkan sikap suka, menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan dan hidup tertib. Yang keempat, melakukan pengamalan perilaku Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak mungkin sudah ada gambaran ya terkait dengan tujuan pembelajaran yang Pak Kiarto sampaikan. Nah, ini anak-anakku tadi sudah Pak Kiarto singgung terkait dengan pembelajaran pagi hari ini, bahwasanya Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata al-asma dan husna. Asma yang berarti nama, kemudian husna yang berarti indah, baik, mulia ataupun agung. Okay. Berapa anak-anak jumlah Asmaul Husna? Pemimpin di bumi. Jadi meskipun gajah yang sedemikian besarnya, tapi gajah itu siapa yang mendidik? Manusia. Karena apa? Khalifatul fil ardi, pemimpin di bumi. Sehingga gajah yang segitu besarnya bisa main sepak bola gitu. Seperti hanya Adit. Ya. Nah, gajah saja hewan bisa dididik, bisa dulu kelas 3 di dalam Quran surat At-Tin. Ya kan? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu menciptakan manusia, termasuk kita. Ini adalah apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu menciptakan manusia sebaik-baik makhluk, sesempurna ciptaan. Karena manusia itu sudah dibekali yang namanya akal pikiran, mendapat jajannya. Itu juga tidak boleh. Itulah bukti kalau Allah itu Al-Malik, Maharaja. Kemudian anak-anakku yang kedua adalah Al-Aziz. Al-Aziz itu artinya Maha Perkasa. Allah itu mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Allah yang mengondisikan alam semesta ini. Makanya termasuk manusia kapan matinya kita tahu nggak? Kita tidak tahu. Makanya dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum sa'atan wa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau kita manusia, kita sudah datang ajalnya, maka kita tidak bisa mengelak. Seumpama Pak Giarto usianya berapa? 100 tahun seumpama. Matinya nanti tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Pas waktunya itu yang mati ya mati, tidak bisa ditundurkan, juga tidak bisa diajukan. Gitu loh, okay? Itulah bukti bahwa Allah itu Maha Perkasa. Dan hari kiamat itu ada nggak kira-kira? Ada nggak? Ada. Hari kiamat itu pasti ada. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 ya, hari kiamat itu pasti akan datang. Kapan waktunya kita nggak tahu. Gitu loh, okay? Nah makanya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga anak-anakku, kita akan mempelajari tentang Al-Qudus. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Allah itu suci. Allah itu indah. Allah itu suci, Allah itu indah. Nah, Allah terbebas dari segala kekurangan dan celah. Allah berhak atas sifat kesempurnaan. Pernah nggak kalian itu mempunyai sudut dengan Allah? Pernah nggak? Apa contohnya? Mungkin kalian tahu. Apa contohnya? Contoh seumpama kalian punya 2 saudara atau 3 atau 4 saudara.
Sedangkan kalian juga sholat, kalian juga berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk. Kalian sholat, kalian sungguh-sungguh dalam berdoa, khusyuk dalam berdoa, dalam sholat. Tetapi kalian apa? Dari sisi pemberian Allah itu berbeda. Kalian berpikiran Allah ini tidak adil. Allah tidak adil. Kenapa? Lah piye kalau ibu itu memberikan apapun yang diminta oleh adik, sedangkan saya minta tas gak dibelikan, minta sepatu gak dibelikan. Kita tidak boleh suudzon kepada orang tua, lebih kepada Allah. Allah itu mempunyai sifat Maha Rahman dan Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Allah itu mengasihi semuanya. Nada dikasihi, Adit dikasihi, Desi dikasihi, Yuda juga dikasihi. Semuanya dikasih tanpa kita meminta. Iya kan? Percaya nggak? Iya. Makanya kalian harus sungguh-sungguh. Itu bukti bahwa Allah itu punya Al-Qudusnya. Yang keempat adalah As-Salam. As-Salam artinya Maha Sejahtera. As-Salam ini juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Kalau kalian seringkali kan Pak Giarto mengajarkan kepada kalian anak-anak, ketika bertemu dengan teman, ketika bertemu dengan orang tua, ketika bertemu dengan bapak ibu guru, ucapkan salam. Karena apa? Salam itu adalah wujud daripada doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan itu tercurah atas kamu. Kamu bertemu dengan siapa? Kalau kamu bertemu dengan orang tua kalian, kalian mendoakan orang tua kalian. Kalian bertemu dengan teman kalian, kalian mendoakan teman kalian. Kalau kalian didoakan, senang nggak kira-kira? Senang. Gitu. Kita itu harus berbangga kita memeluk agama Islam. Itu bukti bahwa Allah itu mempunyai sifat atau Asmaul Husna As-Salam. Yang terakhir anak-anakku, yang terakhir adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min ini artinya Allah selalu memberi keamanan. Allah itu Maha memelihara. Memelihara. Allah itu akan menjaga keutuhan alam semesta ini. Meskipun dalam firman-Nya, fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya alam semesta ini, lautan dan daratan, itu penyebabnya adalah manusia. Termasuk kalian pernah membaca tarikh Islam enggak? Sejarah kenapa setan iblis itu tidak setuju Allah itu menciptakan manusia? Iya. Karena manusia itu punya nafsu. Inna nafsa li amarata bisu. Karena nafsu itu mengarah ke perbuatan yang tercela, yang busuk, yang jelek. Makanya anak-anakku, dalam Asmaul Husna Al-Mu'min kita harus mempunyai perilaku, membiasakan hidup tertib agar menjadi aman dan damai dalam ya. Kemudian anak-anak setelah Pak Giarto menjelaskan tentang Asmaul Husna dari Al-Aziz, kemudian Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, yang kurang jelas, ada nggak? Tidak ada? Semuanya sudah jelas? Iya. Kalau sudah jelas, ini nanti Pak Giarto sudah membentuk 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pak Giarto akan memberikan soal-soal terkait dengan Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Oke? Siap? Iya. Sebelum soal Pak Giarto kasih
ke kelompok. Oke. Mari kita berdiri dulu, coba berdiri dulu biar nggak ngantuk, biar semangat. Iya, ayo. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes. Ini nanti anak-anak bisa diskusi dengan kelompoknya. Oke. Ini lembar kerja peserta didik. Silakan dibaca, dipahami, dianalisa dan diteliti terkait dengan materi yang sudah Pak Giarto ajarkan di kesempatan kali ini. Oke? Paham? Ya. Silakan anak-anak bisa berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Kemudian nanti masing-masing kelompok untuk maju Sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi? Sudah? Iya. Kalau sudah, anak-anak ya, silakan masing-masing kelompok untuk mempersiapkan perwakilan dari kelompoknya untuk menyampaikan, mempresentasikan hasil diskusi di kelompok kalian. Siapa yang mau duluan? Ayo. Dari kelompok 1, 2 atau 3? 1 dulu. saya terangkan dari kelompok 1. Lalu apa yang dilakukan teman kalian saat bersama jajan membuang bungkus jadi sembarangan? Apa masalah teman kalian tidak membuang sampah pada tempatnya karena tidak terbiasa hidup bersih? 3. Solusi apa yang kalian lakukan agar teman kalian selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Pilih salah satu asmaul husna yang sesuai untuk mengatasi masalah teman tersebut. Selalu mengingatkan teman di saat membuang sampah sembarangan. 4. Apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi mereka? Tuliskan masalah langkah-langkah sederhana, membuat waktu tiket, memasang poster ajarkan membuang sampah pada tempatnya. 5. Asmaul husna apa yang kalian pelajari dari masalah ini? Al-Qudus. Menurutku saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi dari diskusi ini. 1. Apa yang dilakukan teman kalian sehabis makan jajan? Membuang buku jajan atau sampah sembarangan. 2. Apa masalahnya teman kalian tidak membuang sampah pada tempatnya? Tidak biasa menjaga kebersihan. 3. Solusi apa yang kalian lakukan agar teman kalian selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Pilih salah satu asmaul husna yang sesuai untuk mengatasi masalah temanmu tersebut. Memberi contoh. 4. Rencana apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi mereka? Tuliskan langkah-langkah sederhana. A. Membuat poster ajakan membuang sampah pada tempatnya. B. Memberi contoh membuang sampah tempatnya. 5. Asmaul husna apa yang kalian pelajari dari masalah ini? Al-Qudus. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Mungkin dari kelompok yang lain ada sanggahan atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Tidak ada? Iya. Kalau tidak ada, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Iya, ayo. Ayo. Siapa yang menyampaikan? Desi atau Yuda? Desi. Ayo Des, sampaikan Des. Untuk kelompok 1 bisa kira-kira. Saya perwakilan dari kelompok
hasil diskusi ini. 1. Apa yang dilakukan teman kalian seharusnya saja dan membuang sampah sembarangan. 2. Apa masalahnya teman kalian tidak membuang sampah pada teman yang tidak mau menjaga kebersihan? 3. Solusi apa yang kalian lakukan agar teman kalian selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Pilih salah satu asmaul husna yang sesuai untuk mengatasi masalah temanmu tersebut. Menegur ketika melihat salah satu teman membuang sampah sembarangan. 4. Rencana apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi mereka? Tuliskan langkah-langkah sederhana. Membuat buku piket. 5. Asmaul husna apa yang kalian pelajari dari masalah ini? Ya, terima kasih dari perwakilan kelompok 2. Kalau Pak Janto lihat, Pak Janto amati jawaban kalian luar biasa. Oke, jawaban kalian luar biasa. Itulah penerapan. Oke, setelah kita mempelajari 5 asmaul husna, kalian bisa menyimpulkan, bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu asmaul husna Al-Aziz, kemudian Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Oke. Semua sudah paham dong? Sudah paham? Iya. Nah, anak-anakku biasanya yang ada di sekolah kita. Nah, pada kesempatan kali ini refleksi. Oke. Refleksi dalam pembelajaran kali ini. Kalian harus paham dalam pengamalan asmaul husna. Oke? Nah, jadi 5 asmaul husna kesimpulannya kalian harus pelajari dengan sebaik mungkin. Contoh Al-Qudus, asmaul husna Al-Qudus. Al-Qudus itu kan artinya Maha Suci, ya kan? Nah, kalau kita mengikuti asmaul husna Al-Qudus, setiap kali dalam kondisi bagaimanapun dan dimanapun kita harus kondisi suci. Seperti hanya tadi Pak Gatot mengatakan, anak-anak kalian harus selalu membaca zikir karena ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Makanya kalau kita dimanapun kita membaca zikir, kalau kita itu dalam posisi suci, Allah itu akan menjaga kita, akan melindungi kita dari mara bahaya apapun itu. Ya, itu Al-Qudus. Kemudian setelah Al-Qudus, Al-Aziz. Allah itu maha perkasa. Kita tidak boleh kita datang ke kuburan, datang ke sumber, datang ke pohon besar, datang ke batu besar untuk meminta perlindungan selain kepada Allah. Boleh nggak? Tidak boleh. Nah, itu wujud kalau Allah itu mempunyai sifat Al-Aziz. Kita minta pertolongan itu hanyalah kepada Allah. Gitu loh, oke? Kemudian setelah Al-Aziz, Al-Qudus, oke? Al-Qudus maha suci. Kemudian As-Salam maha sejahtera. Kita harus membudayakan toleransi, hidup berdampingan dengan teman kita, dengan tetangga kita. Makanya kita ketika bertemu siapapun, ya, kita harus mengucapkan salam. Kemudian Al-Qudus sudah, As-Salam, kemudian Al-Mu'min. Allah maha memelihara. Ya, Allah itu selalu memelihara kita, melindungi kita dari apapun. Ya, tetapi dengan catatan, kalau kita selalu mengingat Allah, tentu Allah itu akan juga mengingat kita. Oke? Kalau kita memperbanyak amalan kepada Allah, Allah pun selalu menjaga kita. Oke? Anak-anakku, untuk tindak lanjut daripada kalian setelah kalian tadi mempelajari, coba ya, anak-anak, sekarang Pak Gianto kasih tugas lagi untuk melihat dan mencocokkan perilaku kalian di rumah ataupun di sekolah yang sesuai dengan asmaul husna yang sudah kita pelajari. Coba dari kelompok 1. Apa itu asmaul husnanya?
Allah Maha Raja atau Allah Maha Malik, Al-Malik. Kemudian kelompok 2, Allah Maha Perkasa atau Al-Aziz. Kemudian kelompok 3, ayo. Kelompok 1 silakan untuk maju ke depan. Ayo, kelompok 1. Al dibantu untuk maju ke depan untuk melepas itu, ya. Asmaul Husna, kemudian ayo kita dibantu Desi. Ya, apa-apa, ayo. Yang kedua adalah ayo kita dibantu Desi. Ya, apa-apa, ayo. Iya. Allah Maha Perkasa, Al-Aziz. Contoh perbuatan atau perilakunya? Iya. Harus terus berusaha ketika menemui kesulitan. Contohnya belajar dan pantang menyerah. Betul dengan jawabannya? Iya, betul. Ya, tepuk tangan untuk maju ke depan untuk menempelkan. Merapikan tempat tidur dan membersihkan rumah. Ya, betul ya? Iya, betul ya. Tepuk tangan. Sudah? Iya. Kalau sudah, oke. Mari anak-anakku untuk pertemuan kali ini saya kira cukup ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Tidak ada? Iya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap kalian sudah bisa. Oke? Coba tepuk tangan untuk semuanya. Kalian hebat, kalian luar biasa. Terima kasih atas pembelajaran di kesempatan kali ini. Mungkin kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan berlatih membuat kaligrafi. Apa yang kita pelajari kali ini? Asmaul Husna, Al-Aziz, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Qudus. Nanti kita akan praktekkan dengan membuat kaligrafi. Jangan lupa anak-anak ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kalian membawa krayon. Krayon, punya krayon? Iya, sip. Kalau kalian punya, berarti tidak ada masalah. Tetap pesan Pak Giarto setelah kita mempelajari itu, anak-anak jangan lupa di rumah juga dipelajari. Paham ya? Iya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Dan mungkin dari Pak Giarto saya ucapkan terima kasih dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.